شهر رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar ibn Khattab di Desa Selacau yang Allah muliakan, hari ini kita masuki hari pertama di bulan Ramadan tahun ini. Hari ini kita memulai ibadah saum kita. Wajib bagi kita untuk senang, bahagia menyambut kedatangan Ramadan ini. Karena apa? Karena Ramadan ini mengundang banyak keutamaan, keuntungan bagi kita semua. Yang utama adalah apa yang Allah serukan, apa yang Allah perintahkan agar kita bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita untuk bersegera dalam dua hal. Meraih ampunan Allah dan meraih surga. Meraih ampunan Allah artinya menjadikan kita selamat dari azab, dari neraka. Karena penyebab neraka adalah dosa. Kalau kita dapat ampunan, dosa itu dihapus, maka selamat kita dari api neraka. Sedangkan menuju surga adalah menumpuk-numpuk pahala. Sebab pahala yang kita kumpulkan menentukan tinggi rendahnya derajat kita di surga. Memang serendah apapun tingkatan surga, itu jauh lebih nikmat, lebih mewah, lebih menyenangkan dibanding seluruh kemewahan dunia. Tapi target kita setinggi mungkin. Dan itu bisa diraih dengan banyaknya pahala. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, raf'atud darajat li kasrati thawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Kita selamatkan diri kita dari api neraka dengan cara menghapus dosa-dosa kita dan kita raih setinggi mungkin
tingkatan di surga dengan cara memperbanyak pahala. Nah, saum adalah amalan yang menyebabkan pahala sangat banyak, ampunan juga sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Ahzab ayat 35. Ini ayat ini agak panjang. Tapi salah satu kalimat yang terdapat di dalam ayat ini adalah was-shaimina was-shaimat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wal-dhakirina Allaha katsira wal-dhakirat a'andallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang saum, baik laki-laki ataupun perempuan, juga orang-orang yang selalu memelihara faraj-faraj mereka, baik laki ataupun perempuan, juga orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik laki ataupun perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Diberikan ampunan dan diberikan pahala yang amat sangat besar. Jadi yang saum, laki perempuan dapat ampunannya besar, banyak, dan pahalanya juga sangat banyak. Karena itulah maka tak heran kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa orang yang saum, tapi saumnya tidak asal-asalan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Saumnya itu didasarkan pada iman. Kalau iman pasti sungguh-sungguh. Tidak akan asal-asalan. Tidak akan ala kadarnya. Wahtisaban dan ikhlas. Makanya karena yang mendasari saumnya adalah iman, dan iman itu harus teraplikasi dalam setiap amalan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah, jaga nih mulut. Bicaralah yang baik atau diam, muliakan tetangga, muliakan tamu. Jadi ketika orang saum, karena iman yang melandasinya, selama saum dia jaga mulutnya. Tidak berdusta, tidak bergibah, tidak mencela, menghina, menyinggung, membuat orang lain sakit hati. Termasuk perbuatannya juga begitu. Ke tetangganya, ke tamunya, ke kerabat, ke kawannya. Maka saumnya betul-betul menjauhkan dia dari semua dosa dan maksiat. Terus imannya juga mendorong dia untuk mengisi saumnya dengan beragam ibadah. Salat fardu yang 5 waktu dijaga berjamaah di masjid di awal waktu. Kemudian dia selalu menjaga juga sholat-sholat sunnah dan amalan sunnah yang lainnya. Dia barengi saumnya dengan banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak infak dan sedekah. Saumnya berkualitas. Kalau yang mendasarinya iman, siapa yang saumnya begitu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Itu siangnya. Malamnya pasti diisi dengan tarawih, menghapus dosa juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, tarawih, atas landasan iman,
dan keikhlasan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi siangnya diampuni dosa, malamnya juga diampuni dosa, bersih nih orang. Oleh karena itu tak heran apabila saum bisa menjadi penyelamat orang dari api neraka dan bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun yastajinnu bihil amdu minan nar. Saum itu perisai, tameng, pelindung. Seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Karena saum menggugurkan dosa, maka selamat dia dari api neraka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma min muslimin, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhah minan nari sab'ina kharifah. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, ini baru sehari, apalagi kalau 30 hari. Tidak ada seorang pun hamba yang saum sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah, berkata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Siapa yang saum sehari aja, maka Allah akan membuat khandaq. Khandaq itu parit yang memisahkan antara dia dengan neraka sejarak sejauh langit dan bumi. Maknanya orang itu akan diselamatkan dari api neraka. Nah, selain selamat dari api neraka karena diampuninya dosa-dosa, saum pun menjamin pelakunya masuk ke dalam surga, sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam lalu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang menyebabkan saya masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Alaika bis-saum la mithlalah. Kamu kalau begitu harus saum. Kalau mau masuk surga harus saum. Karena saum itu tidak ada bandingan. Jadi lihat, saum menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Maka mengamalkan saum berarti memenuhi seruan Allah yang menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Itu di surah Ali Imran. Di surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yang tadi menyatakan bersegera, yang ini menyatakan berlomba. Berlomba pasti cepat-cepat. Ini bersegera, dua-duanya menyuruh agar kita bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga. Maka salah satu amalan yang bisa menyebabkan kita dapat ampunan Allah dengan ampunan yang sangat besar dan bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah melakukan saum yang sedang kita lakukan di hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Inilah
beberapa di antara keutamaan saum. Selain itu, Allah Azza wa Jalla menjelaskan beberapa keutamaan saum dalam salah satu hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa siyamu junnatun. Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni imru'um sha'im. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi sha'im atyabu indallahi min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma. Idza afdara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kata Allah, semua amalan anak Adam itu bagi dirinya kecuali saum. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Saum ini murni untuk Allah. Karena apa? Karena saum ini hanya rahasia dia dengan Allah. Mungkin kalau orang saum karena manusia, dia hanya pura-pura saum di hadapan manusia. Ketika menyendiri, makan, minum. Masuk kamar, seklek dikunci, makan, minum. Keluar dari kamar, pura-pura lemes lagi, pura-pura lapar lagi. Sudah habis 2 piring di kamar, keluar jam berapa jam lagi maghrib ya, pura-pura. Bisa begitu? Bisa. Jadi ketika menyendiri, orang nggak ada yang tahu, kita bisa makan, bisa minum. Tapi karena saum ini untuk Allah, dan Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Malaikat Raqib Atid juga selalu mengawasi dan mencatat di kanan kiri kita. Kita tahu itu, maka karena saum kita untuk Allah bukan untuk manusia, walaupun tak ada yang lihat, kita tidak akan membatalkan. Makanan ada di kamar, minuman ada di kamar, si pintu bisa dikunci, nggak ada CCTV, nggak ada orang. Kalau hanya karena orang bisa habis tuh makanan. Orang nggak tahu, pas keluar mah pura-pura saum lagi. Bisa begitu? Bisa. Tapi karena ini untuk Allah, dimanapun, kapanpun, kondisi yang bagaimanapun, walaupun nggak ada orang yang lihat, kita tidak berani membatalkan saum kita karena untuk Allah. Kata Allah, wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung membalasnya. Tidak diserahkan ke, biasanya Allah kalau menyuruh malaikat untuk mencatat amal manusia, menyebut angka 10 kali lipat, 700 kali lipat. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, dia akan diberi pahala 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Tapi untuk saum tidak menyebut angka. Karena digelontorkan pahalanya dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Lalu kata Allah, wasiyamu junnah. Saum itu perisai. Perisai dari apa? Tadi sudah dijelaskan. Perisai dari api neraka. Yastajinnu bihil amdu minan nar. Nanti orang ini tidak akan tersentuh api neraka karena punya perisai. Apa perisainya? Saum. Yang kedua juga perisai dari godaan hawa nafsu. Godaan apa? Emosi ketika ada orang yang ngajak ribut. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla,
apabila pada hari ketika kamu saum, jangan kamu ngomong rafas. Rafas itu semua omongan yang berkaitan dengan syahwat. Ngomong jorang kalau kata orang Sunda namanya. Ngomongnya tabu, perkara-perkara yang mengundang syahwat. Makanya suami istri pun tidak boleh pada waktu siang hari melakukan aktivitas yang bisa mengundang syahwat. Terus wala yashab, jangan melakukan perbuatan yang zalim kepada sesama, baik lisan dengan perbuatan. Jangan mencela, menggibahi, menghina, memberikan gelar-gelar buruk kepada orang, melotot dan seterusnya. Sampai dikatakan fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul. Kalau ada orang yang mencela dia atau ngajak ribut, ngajak berantem, ngajak perang, maka hendaklah dia berkata, saya sedang saum. Jangan dilawan, jangan dilayani, jangan lampiaskan ini emosi walaupun orang itu super nyebelin, tahan. Ini yang pertama. Jadi perisai dari emosi yang terlampiaskan, tahan waktu saum. Tapi jangan sampai ngomong nanti awas lebaran. Kita disuruh nahan itu melatih agar biasa, sehingga di luar Ramadan kita sudah terbiasa menahan emosi tadi. Termasuk juga menahan syahwat. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Hai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup nikah, silakan nikah. Karena dengan nikah lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga faraj. Siapa yang tak mampu nikah, hendaklah dia saum. Fa'innahu lahu wija, karena saum itu pengendali dia. Syahwatnya turun dengan saum itu. Karena itulah maka tak heran apabila saum ini disebut dengan sebutan junnah. Junnah itu tadi tameng, perisai, pelindung. Waktu saumnya melindungi kita dari hawa nafsu, dari syahwat, dari berbuat dosa dan maksiat. Karena hakikat dari saum adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Dari apa? Pertama, dari hal yang membatalkan saum. 3 yang membatalkan saum. Makan, minum, syahwat. Kedua, menahan diri dari yang merusak saum. Yaitu dosa dan maksiat. Baik ucapan ataupun perbuatan. Berbuat zalim, berbuat segala yang Allah haramkan. Kita tahan diri kita. Kalau orang berdosa, saumnya tidak batal, tapi rusak. Kalau orang berbohong ketika saum, alah batal, lalu makan. Enggak batal dengan berdusta, dengan berbohong, dengan bergibah. Enggak batal. Tapi saumnya rusak. Dan berakibat ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, "Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba." Siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan dia dari perbuatan, dari ucapan dan perbuatan yang buruk. Selama saum berdusta. Selama saum tetap gibah. Selama saum mencela, menzalimi orang, berbuat jahat, merugikan orang lain.
dengan ucapan atau perbuatan, maka Allah nggak butuh kepada saum dia. Nggak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan minum yang dilakukannya, alias ditolak. Mana ditolak? Pahala yang tadi Allah janjikan tidak akan diberikan. Ampunan tidak akan diberikan. Dilindungi dari api neraka juga nggak akan diberikan. Saum yang diberi dengan dosa dan maksiat tidak akan menjadi perisai. Perisai dari api neraka, perisai dari hawa nafsu, karena dia selama saumnya ternyata ngumbar nafsu. Buktinya berbuat dolim. Buktinya berbuat jahat, merugikan, menyinggung, menyakiti orang lain. Maka terlihat, terbukti saumnya tidak menjadi perisai, pelindung dia dari dosa dan maksiat. Kelak di akhirat tidak akan melindungi dia dari api neraka. Karena saumnya rusak. Ibarat tameng, tapi tameng ini sudah rapuh, sudah bolong-bolong. Sekali umpamanya musuh mengayunkan pedang ke tubuh kita, ditangkis dengan tameng tersebut, langsung si tamengnya hancur, pedangnya menembus badan kita. Ibarat begitu tuh. Kalau tameng itu mau menyelamatkan kita, pertama itu tamengnya harus kuat, terbuat dari baja. Kedua, tangan kita yang memegangnya juga harus kuat. Jadi pas ada serangan musuh, pedang kayak tombak, panah atau apa, ditahan nggak belentrang, itu bisa mental lagi si pedangnya. Tapi kalau rapuh, tembus, hancur, kena ke badan kita. Nah, saum juga demikian. Perbagus saum kita akan benar-benar menjadi tameng. Tapi kalau saum kita dirusak oleh dosa dan maksiat, akibatnya saum itu tidak lagi berfungsi sebagai tameng. Lalu kata Allah Azza wa Jalla bahwa sesungguhnya bau mulut orang yang saum, sering apapun kita gosok gigi, di waktu saum tetap bau mulut. Kenapa? Karena efek dari perut yang kosong. Tapi itu lebih wangi di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Minyak kasturi itu macam-macam. Salah satu yang paling bagus misik abial. Minyak kasturi yang putih kental. Itu pun kualitasnya berbeda-beda dengan harga yang berbeda. Saya kalau ke Mekah ke Madinah selalu bawa misik putih. Tapi kalau harganya murah, satu botol itu 10 real, 20 real gitu. Diinikan, oleskan, 5 menit, 10 menit sudah hilang. Tapi pernah saya dikasih hadiah. Saya nggak beli karena mahal. 100 mili harganya 300 sampai 500 dolar. 500 dolar teh kalau dirupiahkan 8 jutaan gitu. Sebotol kecil. Hadiah. Nah itu mas 1 tetes. Itu seharian. Bukan seharian sampai diganti itu baju. Ketika kotornya itu masih wangi. Kalau umpamanya saya berada di satu ruangan di beberapa tingkat, dari tingkat 6 itu wanginya sampai ke tingkat 7 dan ke tingkat 5. Orang yang di sana pasti ada si fulan nih. Ini aromanya kecium. Dan kalau masuk ke lift itu semuanya wangi. Keluar orangnya liftnya masih wangi. Itu seperti itu. Semua orang suka akan wangi. Cuma sekali-kalinya saya dapat itu. Beberapa tahun yang lalu. Nah, wangi atau bau mulut orang yang saum di sisi Allah lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Lalu di akhir hadis kursi ini Allah menyatakan,
Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang saum akan mengalami dua kebahagiaan. Idza aftara fariha. Pertama, ketika berbuka. Semua orang ketika maghrib pasti tenang. Sebelum maghrib juga sudah ditunggu. Dari asar ditunggu maghrib itu. Makanya ada istilah ngabuburit. Burit itu maghrib. Ngabuburit itu nunggu maghrib. Semua orang berbahagia ketika berbuka. Keduanya yang dimaksud berbuka di sini adalah lebaran. Habis hari terakhir di bulan Ramadan, pas adzan maghrib hari terakhir, semua orang juga sukacita, gembira. Besoknya lebih ceria. Semua orang tersenyum, semua orang tertawa, semua orang balakecerakan. Balakecerakan itu apa? Makan minum dengan sepuas-puasnya, haram saum saat itu, nggak boleh. Termasuk fuqara dan masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin berbahagia karena di hari itu mereka memperoleh banyak makanan dari zakat fitrah. Ini yang pertama, kebahagiaan yang pertama. Kedua, wa idza laqiya rabbah fariha bisaumi. Dan kelak ketika dia berjumpa dengan Allah, dia akan berbahagia dengan saumnya. Kenapa orang yang saum pas jumpa dengan Allah berbahagia? Karena tadi Allah menyatakan wa ana ajzibihi. Fa innahu li wa ana ajzibihi. Saum itu dilakukan oleh hambaku untukku dan aku yang akan langsung memberi balasannya ketika nanti berjumpa. Seolah-olah itu adalah bonus atau pahala yang langsung Allah akan berikan ketika berjumpa. Dan kita tidak tahu dalam bentuk apa. Saking apa? Saking istimewanya ini balasan. Jangankan oleh Allah. Saya membayangkan seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dia sungguh-sungguh bekerja. Dia profesional, disiplin sebelum waktunya sudah datang. Pulangnya setelah benar-benar pulang jam kerjanya habis. Selama bekerjanya sungguh-sungguh. Terpantau prestasi orang ini bagus. Diumumkan orang ini di akhir bulan akan dapat bonus spesial dari bos pemilik perusahaan. Oh, dia senang pasti. Pas pada harinya dibuat satu acara, dikumpulkan semua karyawan, diumumkan bahwa si fulan karena prestasi kerjanya dapat bonus spesial. Dipanggil ke depan, langsung bersumpah dengan bosnya. Salaman atau berangkulan. Itu aja sudah cukup membanggakan. Apalagi ternyata bos memberikan bonus. Apa bonusnya? Pertama, promosi, kenaikan pangkat. Kedua, kenaikan gaji dan fasilitas. Ketiga karena prestasi bagus, dapat hadiah haji tahun ini dibayar secara penuh oleh perusahaan. Bangganya lu bukan main ya. Apalagi diumumkan sebelumnya bahwa orang ini akan dapat ini. Atau udah gak sabar. Ya, pas bertemu bos, bahagianya bukan main. Itu baru ke orang. Apalagi seorang hamba, prestasi ibadahnya bagus, berjumpa kelak dengan Allah, Allah yang akan langsung memberi balasannya secara langsung, maka kebahagiaannya tidak ada bandingannya. Maka berbahagialah orang-orang yang saum. Karena kelak ketika berjumpa dengan Allah akan mengalami kebahagiaan yang tak terkira, yang tak terhingga.
Apa yang Allah akan berikan? Enggak tahu. Allah menyatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa manapun tidak tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di akhirat sebagai balasan atas amal-amal baik mereka. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku balasan kebahagiaan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar di telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Saking tidak ada bandingannya ini kebahagiaan. Dan salah satu yang akan memperoleh kebahagiaan seperti ini adalah orang-orang yang melakukan saum. Jadi kebahagiaan kita dengan saum dunia akhirat. Di dunia kita berbahagia ketika berbuka dan berlebaran. Di akhirat kita bahagia karena dapat balasan langsung dari Allah SWT. Karena itulah yuk sambut Ramadan tahun ini dengan perasaan yang sukacita, gembira, bahagia. Karena di bulan ini kita akan mendulang banyak faedah, meraih banyak keuntungan yang tidak bisa kita raih di bulan-bulan yang lainnya. Jangan menjadikan kedatangan bulan Ramadan membuat kita sumpek, sempit. Aduh, nggak bisa lagi ngemil, nggak bisa lagi makan banyak, nggak bisa lagi kalau tukang-tukang datang ke tempat-tempat hiburan malam, ke karaoke, ke diskotik, ke dangdutan, nggak bisa karena ditutup ya. Tersiksa tuh mereka dengan itu tuh. Jadi pas datang Ramadan, aduh sumpah, tersiksa selama sebulan. Jangan sampai seperti itu. Tapi bukakan dada kita, hati kita, bahagiakan jiwa kita. Karena di bulan Ramadan ini banyak keutamaan yang tidak bisa kita temukan di bulan-bulan lain. Ya. Semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada kita agar kita bisa memaksimalkan potensi kemampuan kita untuk mengisi Ramadan dengan ibadah dan amal soleh serta menjauhi dosa dan maksiat sehingga takwa yang menjadi tujuan bagi saum ini benar-benar bisa kita raih dan memasuki bulan Syawal nanti kita berubah menjadi sosok yang baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cukup ya, sampai di sini saja dan kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kang Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz dalam bulan Ramadan ya, sholat itu merupakan ibadah, sumber ibadah, segala ibadah tergantung kepada sholat gitu ya. Jadi, nah sekarang masih ditemukan gitu ya orang yang mengutamakan saum daripada terutama sholat fardu gitu ya. Kalau batal saum, batal puasa itu nggak merasa gimana gitu ya. Tapi kalau tidak melaksanakan sholat hari-hari gitu ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana gitu orang yang melaksanakan saum tapi sholatnya diacuhkan gitu atau tidak merasa lebar lah istilahnya itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.
Ada orang yang saum, rajin saum, kadang-kadang saum sunat juga rajin. Tapi salat fardu ditinggalkan. Kenapa demikian? Dan bagaimana hukum dari orang itu? Tadi sudah dikatakan kalau saum dibarengi maksiat, saumnya rusak. Maksiat itu ada dua jenis. Pertama, maksiat dalam bentuk meninggalkan kewajiban. Apalagi kewajiban ini adalah tidak menunaikan hak Allah. Di antaranya sholat. Sholat itu hak Allah atas kita. Kewajiban kita kepada Allah. Kalau kita tidak sholat, kita tidak dosa kepada orang, kepada manusia. Tapi dosanya kepada Allah. Karena itu hak Allah yang tidak kita berikan. Bagaimana kalau umpamanya kita dititipi uang? Nih 1 miliar. Kasih ke orang di A umpah. Tapi kita tidak dikasih. Hak dia tidak kita berikan. Jahat nggak kita? Jahat. Bisa dipenjara? Bisa dipenjara. Ini orang khianat terhadap amanah. Semua orang pasti menyalahkan dia, menuduh dia sebagai kriminal. Itu baru ke orang. Apalagi hak Allah berupa sholat tidak kita tunaikan. Karena itu Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menjadikan sholat sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik dan kufur. Al-Kabair itu urutan dosa-dosa besar ada 70 yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Pertama, syirik dan kufur. Kedua, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Lalu beliau menyatakan bahwa dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa mencuri, merampok, bahkan membunuh. Lebih besar dosanya daripada mabuk dan berzina. Gede mana berzina dengan membunuh dosanya? Membunuh. Tapi bukan berarti berzina kecil. Besar. Tapi membunuh lebih besar dosanya. Padahal membunuh itu mengambil nyawa orang, hak orang. Kalau mengambil hak orang saja sudah gede dosanya. Apalagi mengambil hak Allah Azza wa Jalla. Salah satunya berupa sholat. Maka setiap kewajiban yang diabaikan adalah maksiat, dosa. Dan itu dosanya lebih besar daripada dosa yang kedua. Dosa kedua apa? Melanggar larangan. Rata-rata yang oleh Allah dilarang adalah berupa mengambil hak manusia. Dilarang mencela, menggibahi, menghina, mendolimi. Itu kehormatan orang yang kita rampas. Mencuri, mengambil harta orang. Membunuh, mengambil nyawa orang. Itu terlarang, itu dosa besar. Kemaksiatan berupa melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Ini dua-duanya dosa. Dosa karena mengabaikan perintah, dosa karena melanggar larangan. Dua-duanya maksiat. Nah, kalau maksiat ini dilakukan, rusak sudah saumnya. Tadi kena dengan hadis malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Orang yang ketika saum tidak meninggalkan perbuatan buruk, ucapan buruk. Perbuatan buruk itu baik melanggar larangan yang diharamkan atau mengabaikan perintah yang wajib. Rusak sudah, tidak diterima saumnya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu ada orang kalau nggak sholat saumnya nggak diterima, percuma saum. Akhirnya sholat tidak, saum tidak.
Gimana orang sebenarnya ini lebih bejat daripada yang saum tapi tidak sholat. Karena ketika dia saum, dosa karena tidak saum terhindarkan. Karena dia saum. Walaupun saumnya rusak. Ibarat contohnya umpama sesama manusia aja, jangankan kepada Allah. Kalau seorang murid diberi PR 10 soal. Dikerjakan tapi salah semua. Pas disetorkan ke guru salah semua, kamu dimarahi tidak? Mungkin dimarahi tapi di papatan. Tapi orang ini sudah berusaha. Apa ada orang dikasih PR 10 soal tidak dikerjakan sama sekali. Gimana siap guru? Kemana we? Dijembelnya. Ulah. Guru ayeuna mah nggak berani ngejembel. Ngejembel dihukum di penjara. Orang tuanya bisa apa? Lapor polisi anak saya dijembel sama guru. Guru sekarang nggak berani itu. Tapi hukuman yang diberikan guru kepada yang tidak mengerjakan lebih berat. Ya dijembel baheula namanya. Disetrap. Ke depan. Angkat kaki sebelah. Terus jewer kuping sebelah kan gininya. Sejam. Dulu mah nggak ada yang protes. Kalau anaknya lapor ke orang tuanya bahwa dirinya disetrap oleh gurunya, malah dia apa? Dimarahi oleh guru. Udah mana mah bandel tuh. Kemudian bapak baheula siga gitu kan gitunya. Malah anaknya ikut dimarahi oleh orang tuanya. Kalau dihukum guru pasti salah. Nah sekarang mah tuh lapor ke ayahnya, lapor ke polisi, datang polisi, gurunya yang dihukum. Jadi bingung. Nah jadi orang yang saum tapi tidak sholat. Dengan saumnya dia sudah menunaikan kewajiban. Gugur. Tapi saumnya rusak. Dapat pahala. Gak dapat ampunan. Gak dapat semua yang Allah janjikan kepada dia. Ya. Karena itulah kalau saum kita yang kalau dirusak dengan cara gibah, dengan cara menghina, mencela, menyakiti orang karena rusak, apalagi lebih sayang lagi kalau saum kita ini dibarengi dengan merampas hak Allah dalam bentuk tidak sholat, tambah rusak, tambah gede kerusakan. Karena itulah maka barengi saum ini dengan ibadah-ibadah yang lain. Lakukan semua kewajiban. Jauhi semua larangan. Ini yang membuat saum kita lebih berkualitas lagi ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ada lagi mangga? Mana mic-mic? Kalau ibu-ibu di atas ada pertanyaan, tulis lempar ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dua Ustaz? Sok lah. Awak. Yang pertama, karena kebetulan tadi Ustaz bahas tentang belanja ya. Kalau batasan boros itu seperti apa sih? Ketika orang beli mobil mewah, padahal dia paham agama, kemudian dia beli parfum mahal, dia beli baju mahal. Itu tuh batasannya seperti apa gitu supaya tidak terjerembab ke boros. Karena kan boros itu teman syaitan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Ustadz ketika seseorang membatasi diri dari saudara-saudaranya ya. Secara genetik dia saudara, sama-sama muslim, tapi dipandang fasik, mengkonsumsi riba, kemudian ditakutkan juga kalau sering bertemu jadi gibah, tapi dia saudara dekat. Bisa jatuhnya seperti sepupu, paman, bibi. Nah ketika seorang membatasi diri untuk mengurangi silaturahmi,
jarang berkunjung, tapi kalau ketemu senyum-senyum aja gitu, tidak ada keburukan lah. Nah itu dalam pandangan Ustadz seperti apa? Demikian, jazakallah khair. Iya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, boleh nggak membeli barang-barang mewah? Kalau saya tadi yang mahal $500 itu bukan beli, dikasih. Saya mau beli mas cuma 10 real, 20 real gitu. Yang penting sengit meesan. Jadi kalau saya punya parfum bagus harganya jutaan, dijamin itu bukan beli. Ada yang menghadiahkan. Nah, boleh nggak beli barang-barang mewah? Apakah itu termasuk kesombongan atau berlebih-lebihan? Ya. Pertama, ketika Nabi SAW menjelaskan bahayanya kesombongan, kata beliau, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil debu. Ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan atau hasanan wa na'lahu hasanan. Ya Rasulullah, ada orang yang suka pakai baju bagus, mahal, dan sendal juga bagus, mahal. Kalau bagus pasti mahal. Itu sombong enggak? Kata beliau, la. Innallaha jamilun yuhibbul jam. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Enggak. Itu enggak sombong. Kalau untuk memperindah diri, bagus. Karena semua Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran, dan meremehkan sesama manusia. Itu sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan, menghinakan orang lain. Adapun memakai baju yang bagus, semua aksesorisnya bagus, termasuk parfum. Karena parfum yang murah, hanya 1 oles 1-2 menit hilang. Jangankan 1 oles, 1 botol dibanjurkan, itu hilang hanya dalam beberapa menit. Adapun kalau yang mahal 1 oles itu bisa berhari-hari dan membuat orang senang. Kalau niatnya demikian, melaksanakan sunnah Nabi SAW nggak masalah. Termasuk umpamanya beli barang-barang yang mahal. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu ayyura atharuhu alal amdi. Allah sangat suka, sangat cinta kalau dampak dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ini terlihat. Hamba umpamanya diberikan nikmat berupa harta yang banyak oleh Allah, lalu terlihat bahwa orang ini banyak duit. Dalam bentuk apa? Memakai semua pakaian-pakaian atau aksesoris yang bagus. HP-nya bagus, mahal, mobilnya mahal, pakaiannya dan seterusnya. Allah suka, Allah cinta. Selama itu pertama, tidak menyakiti fuqara dan masakin. Yang kedua, tidak untuk ketakaburan, kesombongan. Ya. Nah, adapun kalau orang mau berjumpa dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka nggak boleh menonjolkan diri di tengah-tengah mereka. Pakai baju yang bagus, yang mewah, sepatu yang mewah, mobil yang mewah, datang ke tempat yang kumuh. Nggak boleh, nanti itu menyakiti. Tapi sesuaikan dengan keadaan orang yang akan didatangi. Siapa yang memakai pakaian yang menonjol sehingga menarik perhatian, itu pakaian syuhrah dan itu terlarang. Sebaliknya kalau kita mau mendatangi orang-orang kaya, pasti mobilnya mewah, pasti pakaiannya semuanya serba mewah. Kita tidak boleh memakai pakaian sederhana untuk menunjukkan ketawaduan atau kezuhudan. Sehingga menonjol.
Kalau kita kaya, kita banyak uang, tapi ingin menunjukkan kita tawadhu, kita zuhud, lalu kita pakai pakaian yang belel, yang agak robek-robek gitu, yang butut gitu. Lalu tampil di hadapan mereka, menonjol, terpisah, berbeda dengan yang itu juga pakaian syuhrah yang terlarang. Tapi kalau pakaian aksesoris yang kita pakai di tengah orang itu tidak membuat kita menonjol dibanding orang-orang lain karena beradaptasi dengan keadaan sekitar, maka nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi pertama, selama uang yang kita gunakan untuk belanja barang mahal itu halal. Kedua, tidak dalam rangka menyombongkan diri seperti halnya si Qarun zaman dahulu. Lumrah-lumrah saja, wajar-wajar saja. Di komunitas yang saya akan datangi orang-orang kaya, lalu pakai yang bagus-bagus, nggak masalah, bagus. Jangan sampai pas memasuki area orang kaya, kita memakai yang butut, yang paling jelek untuk menunjukkan kita ini tawadhu, kita zuhud. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi pada asalnya, menampakkan bahwa kita punya banyak uang sebagai nikmat dari Allah, ditampakkan itu sunnah. Karena Rasulullah SAW tadi menyatakan Allah suka kalau seseorang diberi nikmat terlihat dampak atau bukti dari kenikmatan Allah pada diri orang itu. Nggak boleh menyembunyikan diri. Nah sekarang kalau kita banyak uang di hadapan kawan-kawan suka pura-puranya. Karena takut dipinjam gitu. Kalau umpamanya dapat banyak uang, kemudian kita beritahukan saya tak ada uang miliaran. Ya meureun kan sok itunya. Lalu dipinjam. Itu yang kita takutkan. Dan itu yang tidak boleh. Para ulama zaman dahulu, kalau begitu rumahnya dibuka, di depan pintu rumahnya ada orang yang memelas, membutuhkan bantuan, apa yang dia bilang? Alhamdulillahilladzi ja'alaka wasilatan linaili saubihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau sebagai wasilah bagiku untuk meraih pahalanya. Alhamdulillah, butuh apa? Ini dikasih. Dan ketika pas buka pintu, nggak ada satupun orang yang berdiri, dia kecewa. Nggak ada media untuk memperoleh pahala bagi dia pagi itu. Itu seperti itu, bukan papayahan. Sekarang kan kebanyakan karena orang punya banyak uang, papayahannya di hadapan orang, aduh susah ya ekonomi sekarang, padahal miliaran uangnya. Takut ketahuan. Kalau ketahuan bakal apa? bakal ayah meureun minimalnya gitu. Kalau sekadar ayah meureun berarti minta ditraktir, udah kasih saja. Butuhna sabaraha? 10 juta, 100.000. Lumayan gitu ya. Gitu. Jadi nggak masalah kalau memang pertama uangnya halal, yang kedua tidak menyakiti orang-orang fakir dan miskin, dan tidak terkesan pamer. Apalagi beli bawang merah, beli barang mewah, bukan bawang merah, barang mewah itu untuk menunjang kegiatan. Umpamanya orang sering berangkat ke luar kota, pakai mobil sendiri. Kalau mobilnya butut, itu nggak nyaman, bisa-bisa lelah dan sakit nanti. Akhirnya dia beli mobil yang mewah, yang miliaran. Agar bisa nyaman, bisa tidur. Sampai di tempat yang dituju fresh. Nggak masalah yang seperti itu. Karena untuk menunjang amalan yang bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain, maka tidak apa dibolehkan. Terus orang beli HP mahal, karena apa? Karena fiturnya lengkap. Dia membutuhkan banyak aplikasi di HP tersebut. Kalau yang murah
nggak lengkap, nggak komplit. Mungkin memorinya rendah, baru nge-save beberapa dokumen ngeheng gitu penuh. Ini perlu memori yang luas, bukan giga lagi, tapi di atas itu gitu. Akhirnya beli yang mahal, nggak masalah, karena adanya kebutuhan tentang hal itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kalau ada saudara, teman, adik, kakak, bahkan orang tua, kalau berjumpa dengan mereka madarat. Kalau berjumpa gibah. Kalau berjumpa berantem. Kalau berjumpa ada madarat. Itu selalu karena buruknya karakter mereka umpama. Apa yang harus kita lakukan? Hindari pertemuan. Bukan memusuhi. Gimana silaturahmi? Silaturahmi banyak cara. Ngirim WA. Dengan kata-kata yang baik, telepon. Dengan durasi yang sangat singkat agar tidak berkepanjangan. Dengan memberi hadiah. Sekarang bisa transfer, bisa ada gosen gitu ya. Ngirim makanan, ngirim barang. Bisa dengan adanya ojol, ojek online. Dengan cara seperti itu, komunikasi tetap terjalin, silaturahmi tetap terjalin, madaratnya bisa dihindari. Nah, kalau kita mampu, begitu ketemu saudara yang kayak begitu, nasihat. Diberikan tausiah agar tidak begitu, agar berubah. Itu bagus, lakukan. Tapi kalau nasihat mental selalu berujung kepada perdebatan yang panas, pertengkaran, sudah hindarkan saja ya. Kalau ketemu, salam biasa, kemudian tanya kabar, setelah itu udah tinggalkan. Kalau memperpanjang obrolan menjadi madarat, dan itu tidak dianggap memutuskan silaturahmi, karena kita menjalin silaturahmi dengan cara lain, seperti mengirim makanan, mengirim uang, mengirim barang untuk hadiah, itu termasuk silaturahmi. Wallahu a'lam. Terakhir. Dari YouTube Pak Sunar Utomo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sakit dan obat harus minum obatnya pada siang hari buat membuang cairan yang banyak, kalau tidak minum bengkak tubuh kelebihan cairan? Barakallahu fiik. Kalau sedang saum harus minum obat. Batal nggak? Ya batal. Tapi nggak pakai air, cuma pilnya ditelan, nggak pakai air, batal. Tetap batal, karena itu masuk makan. Kalau ada sesuatu yang masuk, baik benda cair ataupun padat, melalui tenggorokan atau berupa gas, melalui tenggorokan batal. Berupa gas itu seperti asap rokok. Bukan padat, bukan cair, tapi berupa gas. Itu sama dengan minum. Makanya orang Arab menyebut merokok dengan syurbud dukhan, meminum asap. Batalkan saum, ya batal saum. Nah kalau sakit sudah nggak apa-apa minum obat, batal, silakan makan minum. Tapi jangan di hadapan anak-anak yang lagi saum. Jadi mereka ikut batal. Tapi nanti diqadha setelah sembuh. Kalau tidak memungkinkan sembuh, ganti dengan fidyah. Jangan sampai ada anggapan, ada ini mah obat, akhirnya minum, tetap saum, tetap batal. Walaupun dalam keadaan darurat, sakit, ya udah batal. Saumnya qadha nanti bila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan nanti setelah bulan Ramadan, ya tetap harus begitu, harus minum obat tiap hari, maka bayarlah dengan fidyah, ya. Tetap bayar dengan fidyah. Tetap itu batal. Kalau umpamanya tidak darurat seperti itu, umpamanya obatnya bisa dimakan setelah maghrib atau sebelum adzan subuh, maka lakukan malam hari.
Tapi kalau harus yang hali, kalau enggak madarat, batalkan saja ya. Termasuk umpamanya apa yang membatalkan saum, disuntik dengan suntikan yang suplemen atau diinfus yang dimasukkan cairan. Itu fungsinya sama dengan makan. Batal. Adapun kalau yang disuntikannya itu obat yang tidak menggantikan fungsi makan, bukan suplemen, bukan nutrisi gitu, tidak ada kaitan dengan lapar dan haus. Sebelum disuntik, lapar dan haus. Setelah disuntik, tambah lapar, tambah haus. Maka itu tidak membatalkan saum. Karena tidak melalui tenggorokan dan tidak menggantikan fungsi minum dan makan. Adapun kalau yang disuntikan suplemen, sebelum saum, leles, lapar, haus. Setelah disuntik, alhamdulillah. Jadi warg, hilang hausnya, hilang lapar. Karena itu sama dengan fungsi makan walaupun melalui suntikan atau infusan. Jadi kalau umpamanya kita mau ke dokter sakit, disuntik, tanya, dok apa yang disuntikan? Ini suplemen bisa kuat, supaya kuat, batal, nggak boleh, jangan dok. Tapi kalau yang disuntikannya obat, tidak menggantikan fungsi makan, maka diboleh. Termasuk mau dicabut gigi, disuntiknya, disuntik baal. Itu suplemen bukan? Bukan pengganti fungsi makan, bukan. Itu hanya obat supaya baal pas dicabut tidak sakit gitu. Maka itu boleh. Tidak membatalkan saum kalau suntikannya bukan pengganti fungsi makan ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah besok kita lanjut setelah salat subuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان